Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Di saya sudah tepat jam 8. Ini topik kita bagian kedua dari tata kelola. Oh, sebentar, ada yang baru masuk. Ya, Rehan, oke. Saya approve dulu. Ya. Ilmu prinsipnya adalah di dalam pengolahan itu kita harus menjamin kepada owner, kepada stakeholder, bahwa mengolahnya itu benar-benar baik, namanya IT assurance. Nah, caranya ada dua ilmu yang disebut dengan controllability, bisa dikontrol, dan observability, bisa diamati. Controllability itu pekerjaan dari seorang enterprise architect, yaitu kita ya, sistem informasi, dan juga seorang IT auditor. Auditor itu spesialisasi khusus, biasanya setelah kita selesai S1. Jadi situasi itu harus bisa kita kontrol, kita kendalikan. Kalau kurang, ya kita atur. Kalau arahnya melenceng, kita kembalikan ke jalurnya, itu kontrol. Dan dari setiap pengontrolan harus bisa kita lihat, kita sensor, apakah benar atau tidak, kita observe, kita amati. Itu pekerjaannya IT auditor. Mengapa harus 2 orang? Ya supaya pergerakannya kan sangat cepat yang namanya sistem informasi itu ya. Sama seperti kita menavigasi mobil jarak jauh, ada navigator, ada supirnya ya. Anggap yang mengontrol itu adalah supirnya. Yang terpas arsitek dan ada navigator yang melihat ini benar atau tidak, rambu-rambunya, jalannya, petanya itu seorang IT auditor. Nah, ilmu ini dalam mengelola memang di S1 lebih banyak dipisah. Nanti ada yang enterprise arsitek, ada yang bagian auditor. Kedua ilmu ini merupakan bagian dari tata kelola atau governance dari sistem informasi. Contoh ya, apa saja sih sistem yang tidak dikelola dengan baik? Mungkin kita anggap ini dikelola, ternyata itu merupakan tergolong kepada kelompok yang tidak dikelola dengan baik. Besar, ini saya pernah ceritakan, mungkin saya ulang lagi kalau misalkan sudah ya. Misalkan infrastruktur yang jumlahnya terlalu banyak, tapi fungsinya sama atau redundans. Infrastruktur yang speknya itu kurang ya. Atau yang kebanyakan sehingga banyak yang nganggur atau tertidur, tidak terpakai infrastrukturnya. Informasi yang sudah tidak layak pakai tetapi tetap dipaksakan, tidak mau diupdate, efisiensi jadi rendah. Ini merupakan sistem informasi yang tidak kita kontrol karena dibiarkan. Atau pengontrolannya tidak diberikan, tidak ada yang mengontrol secara sistem maupun secara fisik manual. Sistem informasi yang tidak terintegrasi, dibiarkan pemasukan data sangat banyak tetapi tidak bisa kita ambil, sehingga terjadi data yang sangat lengkap tetapi tidak bisa kita sharing. Muncullah yang namanya silo atau penumpukan data. Silo sendiri artinya itu adalah tempat penampungan ya, mungkin lumbung data ya. Dulu zaman saya kuliah disebutnya lumbung data, silo itu. Jadi tidak bisa kita ambil, datanya dimasukkan banyak ya, karena tidak terintegrasi tidak bisa kita ambil saat dibutuhkan. Sistem yang tidak sesuai dengan bisnis. Jadi orang bisnis maunya kemana, orang IT manajernya itu seperti autis, dia ngerjakan sendiri, tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh bisnis. Mengapa seperti itu? Ya kurang komunikasi ya. Seorang enterprise architect harus sering berdiskusi dengan owner ya, sering berdiskusi dengan stakeholder. Apa saja sih yang diperlukan? Tidak ada pengujian sistem, tidak ada pengujian untuk mengupdate sistem, tidak ada simulasi juga tidak ada, sehingga pada saat dilemparkan ke pengguna protes, banyak sekali kekurangannya. Kadang-kadang tidak dapat diakses, kadang-kadang data tidak link, nah, karena tidak ada pengujian sebelum dilemparkan ke masyarakat. Sistemnya terlalu canggih sehingga membutuhkan manusia yang memiliki pelatihan yang sangat tinggi. Sehingga kalau orangnya berganti, susah lagi. Sistemnya kurang diturunkan, kurang disederhanakan. Atau penggunanya tidak sesuai. Misalkan sistemnya penggunanya para petani yang tidak terbiasa dengan
smartphone yang memang digunakan buat penjualan produk tani, ya kita harus melakukan yang namanya training supaya menurunkan tingkat kecanggihan dari sistem. Waktu layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau service level agreement. Jadi berapa sih waktunya kita kalau buat estimasi sekarang, tidak hanya sekedar buat, kita hitung. Misalkan sistem ATM itu kita hitung waktu terlama proses berapa. Kalau sudah terlalu lama, maka keluar perintah apakah akan diteruskan atau tidak. Itu sederhana, tapi kita hitung jangan sampai waktunya melebihi dari batas yang kita tentukan. Itu waktu layanan. Kita buka web, minta data, datanya searching pakai MySQL, sangat lambat. Nah, berapa lama sih orang menunggu? Itu kita hitung. Proses ngeprint kita hitung. Jadi waktu layanan sekarang kalau di S1 bidang enterprise arsitek, itu semua kita hitung, karena waktu itu penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna. Tidak sekadar buat ya, tapi kita hitung, bagaimana kita hitung. Modul program tidak terpakai karena dibuat sporadik tanpa blueprint. Jadi kita membuat sendiri-sendiri, kita nggak punya blueprintnya, akhirnya programnya kebanyakan dan nggak bisa kita integrasikan. Kemudian data yang tidak kita amati, tidak kita kontrol, kadang-kadang data yang sudah diupdate tidak diupdate, atau update-nya tidak sempurna karena sistemnya terdistribusi, atau karena umur data atau retensi data yang tidak kita perhatikan. Harusnya datanya sudah disimpan di backup atau dipetik kemaskan, nggak dipakai lagi, ini datanya masih ada di server utama, sehingga mengganggu beban server. Ya, contohnya begini ya, kalau misalkan mahasiswa ada yang tidak ada kabar, sudah 4 semester tidak ada kabar, mungkin Unikom akan memberikan surat untuk proses pengunduran diri karena sudah 4 semester tidak daftar. Tapi datanya tidak langsung dihapus. Nah, ini waktu menghapusnya kapan? Itu namanya retensi data. Nanti kalau dihapus tiba-tiba anaknya masuk lagi, gimana? Dia bayar semua uang administrasinya, tapi datanya keburu dihapus, kesian. Jadi kita harus hitung berapa umur data tersebut masih ada di dalam server. Sistem dengan potensi yang kurang. Jadi tidak ada antivirus, tidak pernah diperbaiki, tidak pernah ada patch, pas itu memperbaiki dan mengupdate sistem, tidak ada. Tidak ada standar sehingga kurang otomatisasi. Tidak ada pengecekan dari kewenangan atau pembagian dari tanggung jawab seperti orang bisa menambahkan data dengan seenaknya, dia bisa mengizinkan transaksi dengan seenaknya, dia bisa memberikan kredit dan dia juga sendiri yang mendaftarkan, tidak ada yang kontrol, jadi kewenangannya berlebihan. Itu namanya tidak adanya pemisahan tanggung jawab atau segregation of duty. Terjadi fraud ya, bisa mengganti dosen pun kalau misalkan mengganti nilai, perbaikan nilai, itu harus ada ceritanya, harus ada yang namanya laporannya. Mengapa nilai mahasiswa diganti? Karena kalau dia mengganti langsung nilainya tanpa ada perhitungannya, itu termasuk juga kepada fraud. Karena mengganti data tanpa ada penjelasan. Misalkan bagian administrasi menerima pendaftaran beasiswa 20 orang. Yang daftar baru 19 setelah dilakukan seleksi, yang berhasil lolos cuma 18. Ada sisa dua lagi untuk jatah beasiswa. Ya kalau dia menambahkan sendiri, orang administrasi menambahkan sendiri, sehingga lengkap menjadi 20 orang, nah dua orang itu berarti tidak mengikuti proses yang seharusnya. Itu termasuk kepada fraud. Jadi fraud bukan hanya kepada keuangan, mengganti nilai uang, tapi juga menambahkan dan mengurangi tanpa prosedur yang sesuai. Itu juga termasuk kepada fraud. Ya. Jadi fungsi sistem yang tidak kita kontrol, berarti tidak ada kontrol fraud, tidak ada kontrol sumber daya, tidak ada kontrol untuk update, tidak ada kontrol buat integrasi. Inilah yang kita sebut dengan tata kelola. Jadi, tata kelola itu isinya mengontrol dan mengamati, atau mengontrol dan mensensor, atau mengontrol dan mengobserve. Itu disebut dengan tata kelola. Mengontrol saja tidak kita amati, itu bukan tata kelola, belum jadi. Supaya jangan lupa kita pakai kerangka kerja ya. Jadi kerangka kerja itu tujuannya supaya jangan lupa, supaya detailnya masuk.
Kenapa harus pakai kerangka kerja? Ya, manusia itu kan tidak bisa ingat semuanya. Kerangka kerja yang terkenal untuk tata kelola adalah COBIT 41. Ini sekitar tahun 98. COBIT sendiri itu muncul tahun 96. Jadi 1996 sudah lahir semua ya, umur segitu ya. tahun 96 sudah lahir ya, kelas ini. Jadi angkatan termuda tahun berapa ya kalau kuliah sekarang tahun 2020? Udah kali ya. Jadi tahun 9 itu muncul COVID, kemudian COVID 41 98, COVID 5 itu sekitar tahun 2000. COVID jaraknya cukup jauh, muncul COVID 2019. Kemudian untuk layanan ada ITIL atau IT Technology Infrastructure Library. Ini isinya adalah infrastruktur yang digunakan buat IT Service Management. Ini adalah materi S2, biasanya IT Infrastructure Library untuk mengkonfigurasi layanan. Kemudian ada juga standar dari National Institute of Standard and Technology. Ini mereka mengkhususkan di bagian keamanan sistem informasi. Kemudian ada PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Ini sudah saya jelaskan sedikit waktu di bagian project management, ini kerangka untuk manajemen project. Kemudian ada juga beberapa standar dari industri, dan juga ada standar yang khusus kerangka kerja untuk perancangan dari enterprise, ya, tersebut dengan TOGAF dan Sahman ya. Ini buat mengontrol, dan ini buat menilai atau buat mengobserve. Jadi tadi untuk mengontrolnya, ini buat mengobserve-nya atau melakukan pengujian dan penilaian. COVID 5, COVID 2019 yang nanti kita akan pelajari, mungkin sampai COVID 5 dulu, 2019 sedikit. Kemudian ada juga risk IT, ada juga untuk manajemen risiko itu, kalau di S2 diajarkan yang namanya OCTAP, singkatan dari Operational Critical Threat, Asset, dan Vulnerability Evaluation. Ini adalah proses untuk menilai bagaimana kerentanan dan kekuatan dari aset. Kalau kerentanan itu sumbernya dari dalam, jadi kita bisa meningkatkan dari dalam, namanya kerentanannya. Jadi tujuannya untuk menilai kekuatan dari suatu sistem, bukan dari penyerangan luar, tapi dari dalam dulu. Kemudian untuk proses menyelesaikannya, supaya jangan sampai ada yang terlewat dalam implementasi, itu kita gunakan balance scorecard framework. Biasanya ini kalau berhubungan dengan stakeholder, supaya stakeholdernya jangan marah-marah, kita ada checklist yang disebut dengan balance scorecard framework. Ini terdiri dari 4 domain, setiap domainnya harus seimbang dan harus lengkap. Nanti kita akan belajar sedikit mengenai balance scorecard framework, buatan dari Kaplan, dari Balance Scorecard Institute. Jadi Kaplan mendirikan namanya Balance Scorecard Institute. Jadi banyak sekali namanya framework-nya di dalam suatu pengelolaan tata kelola sistem informasi. Akan disebut dengan lautan framework. Untuk penggeraknya itu ada yang berhubungan dengan performance. Performance berarti sesuai dengan bisnis. Kalau conformance sesuai dengan standar. Jadi bagi yang belum tahu, di dalam informasi ada istilah performance sesuai dengan tujuan bisnis. Ada juga conformance sesuai dengan standar. Standarnya apa? Apakah pakai standar publik? Kalau di Amerika, standar publik itu Sarbanes-Oxley. Kalau untuk bank ada Basel II, macam-macam. Standar itu ada standar layanan, ada standar manajemen risiko, ada standar keamanan, informasi. Kemudian untuk mengelolanya bisa pakai COBIT ya. Untuk mengelola tata kelolanya sendiri secara perusahaan besar itu bisa pakai COSO, bisa pakai balance scorecard, Six Sigma, dan lain-lain. Itu kalau di perusahaannya. Tapi kalau khusus untuk IT-nya, kita pakai COBIT 5 atau COBIT 41. Jadi kalau perusahaan itu ada namanya Good Corporate Government. Perusahaan yang dikelola dengan baik itu besar sekali sampai ke finansial. Dan di bawahnya ada IT Governance. Itu isinya hanya IT saja. Jadi balance scorecard, Six Sigma, sama COSO itu sampai finansial. Sedangkan COBIT 5 dan COBIT 41 menghilangkan komponen finansial. Jadi yang kita bahas hanya IT dan
paling banyak adalah perancangan dari biaya, tapi tidak sampai kepada pelaporan keuangan. Kemudian dari sana semua tersebut strategi yang baik kita terjemahkan menjadi best practice standar atau praktek-praktek yang kalau diulang akan menghasilkan hasil yang sama. Itu kita bisa pakai semua ilmu layanan dan project management. Jadi ada ISO 2000 buat kualitas dan layanan, ada bagian security, keluarga 27.000, dari 27.001 sampai 27.005. Ada untuk project management, Prince 2 itu termasuk kepada project management juga. Ini perkembangan dari sejarah COVID. COVID-1 pertama buat audit, COVID-2 buat kontrol dan audit, COVID-3 buat manajemen, kontrol dan audit, COVID-40 dan 41 buat IT governance, manajemen, kontrol dan audit. Nah, buat COVID-5 lebih tinggi lagi, itu governance and enterprise IT mencakup semuanya yang ada di bawah. COVID 2019 itu tahun 2020 itu isinya mengkhususkan kepada bentuk dari enterprise. Ini di sini belum sempat saya tuliskan COVID 2019. Nah, oke, kita akan mulai langsung supaya tidak berlama-lama. Pengenalan mengenai COVID-41. COVID-41 singkatan dari COVID adalah Control Objective for IT atau sasaran kontrol, isinya variabel-variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu dibagi-bagi menjadi beberapa domain, kemudian di sini variabel kontrol tersebut kita jadikan sebagai checklist untuk bertanya bagaimana apakah pengontrol sudah sesuai atau belum. Caranya kita mulai dulu dari bagian atas. Jadi bisnis apa saja sih yang dikelola, kemudian IT resource, sumber daya yang digunakan apa, IT proses yang dipakai dalam IT apa saja, sampai informasi yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa pemetaan sampai kepada proses dan aktivitas IT. Nah, seperti ini. Ada beberapa kritik mengenai COVID karena terlalu banyak peta. Jadi gambarnya peta itu berupa tabel. Tujuan bisnis apa? Nah, dari tujuan bisnis, mana yang bisa kita bantu menggunakan IT, kita petakan. Misalkan bisnisnya untuk memperluas cabang, maka yang bisa dipenuhi sama IT untuk memperluas dari cabang-cabangnya bagaimana, memperluas pemasaran bagaimana, IT-nya yang mana. Kemudian dari IT kita petakan ke proses. Dari semua tujuan IT tersebut diperlukan proses apa saja. Nah, kita gambarkan lagi tabel. Jadi tabelnya banyak, minimal ada 3. Dari proses tersebut kita buat lagi peta aktivitas yang harus dikerjakan oleh seorang IT manager apa saja. Kita petakan. Begitu ya. Jadi yang namanya COVID-41 isinya hampir semuanya itu kebanyakan peta. Perusahaan butuh tujuannya bulan ini sampai dengan bulan kapan apa. Tahun ini sampai tahun kapan apa saja. Nah, setiap proses pengontrolan tersebut ada jangka waktunya. Kita lihat nanti IT yang bisa membantu apa, kita pecah lagi. Ada tersebut proses-proses apa di dalam IT yang bisa membantu sampai kepada aktivitasnya. Jadi petanya minimal ada 3 atau tabelnya minimal ada 3. Sementara tabelnya tidak saya cetakkan dulu, nanti kalau ada yang mau tugas akhir silahkan lihat. Karena petanya nanti buat menjadi bosan lihat peta-peta ya, melihat beberapa tabel yang cukup panjang. Nah, dibagi menjadi 4 domain. Ada domain plan and organize, disingkat dengan PO, dari PO1 sampai PO10. Nanti kita tinggal checklist mana saja yang sudah dikerjakan. Di sini domain ini bicara mengenai cara merencanakan suatu sistem, itu kita menilai apakah sudah sesuai atau belum. Acquire and implement, acquire itu berarti kita mengumpulkan data sampai dengan membuat. Jadi kata acquire itu berarti kita mengumpulkan, bukan sekedar mengumpulkan data saja dan informasi, juga sampai membuat sistem. Kemudian ada implement, kita mengimplementasikan sistem. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya, bagaimana data entry-nya, bagaimana infrastrukturnya sampai diimplementasikan.
Domain yang berikutnya ada deliver and support. Bagaimana kita berhubungan dengan pengguna. Jangan sampai penggunanya, apa istilahnya, pundung itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesia pundung? Orang Sunda saya tahu pundung. Mumbere tahu artinya pundung? Bentar, saya cek dulu. Tahu artinya pundung? Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Jadi dia sekali pakai dia enggan lagi mempergunakan ya, karena mungkin aplikasinya terlalu panjang atau tidak jadi akhirnya dia enggan menggunakan karena mungkin kesal dia buka aplikasi tidak sebagus dengan yang sebelumnya, akhirnya dia nggak mau pakai. Nah itu kita harus cegah. Ini deliver and support. Setelah itu kita monitoring apa sih harus kita perbaiki. Nah kalau monitoring dan evaluate biasanya itu pekerjaannya bukan sekedar seorang enterprise architect, tapi juga ada seorang DevOps. Dalam informatika ada namanya development and operation. Jadi dia orang yang melakukan perbaikan sistem. Kalau dulu namanya research and development, sekarang namanya DevOps. Dia memonitoring apa saja yang kurang, diaudit oleh seorang internal audit, kemudian diperbaiki. Nah inilah domain-domain yang ada di sini. Nah kalau ditanya bagaimana cara memakai domain-domain ini atau pertanyaan-pertanyaan kontrol ini, ya tergantung ya. Apakah kita akan pakai semuanya atau kita pilih-pilih. Atau kita cuma pakai satu domain, boleh-boleh saja. Tergantung dari tujuan kita mengelola. Kalau yang ingin dikelola adalah prosesnya itu memerlukan beberapa bagian dari pertanyaan yang ada di domain, yang kita pilih-pilih mana yang sesuai. Saya akan demokan sebelum masuk ke teori. Kalau masuk ke teori mungkin terlalu bosan, saya mau demokan pakai Excel. Nah, mudah-mudahan terlihat. Saya ganti dulu ya ininya, kita pindah ke Excel. Saya mau ganti slide-nya sebentar. Nah, ini adalah Excel-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini adalah contoh kita pakai COVID-41. Kita akan menilai, di sini disebut Performance Measurement and IT Governance. Kita akan lihat bagaimana kinerja. Karena di dalam tata kelola itu, saya suka singkat VARP. Value Delivery, Alignment antara IT dengan bisnis, Resource Management, Risk Management, dan Performance Management. Nah, VARP itu P yang tanda performance. Kita menilai apakah kinerjanya tidak terganggu, tetap handal, atau tetap reliable. Nah, cara untuk menguji kehandalan tersebut, kita pilih beberapa kontrol objektif atau sasaran kontrol dari 4 domain. Untuk PO kita pilih 3, untuk bagian acquire and implement kita pilih 1. Nah, cara memilih ini biasanya kita diskusikan dengan pembimbing atau kita diskusikan dengan orang yang akan kita ajak diskusi. Apakah itu adalah audit manager atau IT manager atau CEO-nya. Kalau di mahasiswa mungkin dengan pembimbing. Cara pilihnya bisa seperti itu atau mengikuti aturan dari COVID juga menentukan bagaimana cara memilih. Tapi paling enak kita pilih kontrol jangan banyak-banyak. Kalau bisa kita kontrol dengan 4 kontrol, ya apa salahnya daripada kita kontrol dengan 16 kontrol ya. Kita pilih di sini kontrolnya dari deliver and service itu 2, dari monitoring and evaluation 1. Nah, cara pakainya bagaimana tidak sukar ya. Saya demokan misalkan saya di sini tinggal mengisi. Nah, seperti ini cara ngisinya. Kita jadikan sebagai checklist. PO1 isinya mengenai strategi. Pertanyaannya adalah apakah strategi dari perencanaan itu telah diperformansikan atau telah dikerjakan atau belum dari strategi tersebut. Atau strateginya ada tetapi IT-nya tidak sesuai dengan strategi. Ya, kita jawab yes ya misalkan. Ini pakai bahasa Indonesia karena bukan buatan saya, ini buatan contoh orang luar negeri ya. Yang kedua pertanyaan PO1 untuk yang berikutnya adalah untuk poin 2,
Is there awareness among management? Apakah ada kepedulian dari seorang manajer untuk menerapkan perencanaan IT yang dibutuhkan dalam bisnis? Yalah, kita terus iya ya. Ini semua kita jawab. Jawabnya kita jawab. Nah, ini kita jawab sampai semuanya kita jawab. Nah, seperti ini jawabannya. Semakin banyak yang yes, berarti sudah semakin baik pengolahannya. Nah, cara menjawabnya ini mudah sekali, cuma yes or no. Nah, sekarang kita pindah ke, kalau ini PO1, kita pindah ke bagian, sebentar, PO yang lainnya, angkat dulu ke atas. Nah, kita pindah misalkan ke PO9 di sini ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan juga. PO9 berhubungan dengan pemahaman pentingnya suatu resiko IT. Apakah para manajer sudah paham dengan adanya pengelolaan resiko? PO10 ini berhubungan dengan proyek. Apakah proyek sudah melihat apa sih proyeknya, jadwalnya, titik capainya atau milestone-nya, apakah sudah, apakah itu selalu dijaga atau tidak. Nah, AI ini berhubungan dengan proses mendapatkan informasi. Apakah perubahan yang terjadi dalam suatu sistem itu mencegah terjadinya kesalahan atau membuat malah jangan-jangan malah terjadinya interrupt terhadap proses, itu AI. Delivery and service ini berhubungan dengan layanan. Bisa kita pilih DS5, ini berhubungan dengan layanan di sisi keamanan. Apakah keamanan dari data-data pribadi seseorang sudah dijaga atau belum? Itu kita pilih yang DS. DS5, DS11 berhubungan dengan tanggung jawab dalam pengolahan data. Bagaimana proses backup-nya, bagaimana proses retensi, menghapus data itu bagaimana di bagian delivery and service DS11. ME berisi monitoring tentang kinerja-kinerja yang bukan non-financial. Nah, setelah semua ini dijawab, nanti akan dihitung berapa jumlah yes-nya dan dipetakan dalam diagram Kvyat. Diagram Kvyat bentuknya seperti ini. Ada yang disebut dengan diagram maturitas, jadi semakin tinggi yang dijawab, berarti maturitasnya semakin tinggi. Ini disebut dengan diagram Kvyat atau diagram laba-laba. Kita bisa baca, misalkan PO1 itu nilainya 3, berarti yang dijawab yes-nya banyak. PO berapa lagi? Sebentar. PO9 itu nilainya cuma 1 ya, kecil mungkin di bawah 1, ya karena mungkin jawabannya hanya di bawah 1%. Setelah dibagi rata-rata, kecil sekali. Atau di bawah nilai 1 nilainya ya. Nah, inilah yang disebut dengan diagram. Semakin lebar bentuk dari kurva yang dihasilkan di tengah-tengah tersebut, berarti pengolahan sudah semakin baik. Semakin dia kecil nilainya, berarti pengolahan pada poin tersebut itu kurang baik. Ini yang disebut dengan diagram yang sekarang sedang terjadi, atau namanya diagram as-is ya. Nanti dari perencanaan kita bisa membuat diagram yang akan kita targetkan, namanya diagram to be. Jadi ini diagram as-is, nanti kita gambarkan diagram to be. To be itu adalah yang kita akan rancang. Nah, selisih antara to be dengan as-is itu menjadi analisis gap. Jelasnya di sini, jadi ini merupakan diagram to as-is, diagram yang sedang berlangsung. Nanti diagram yang akan kita rencanakan namanya diagram to be, itu diagram target. To be berarti yang akan datang, as-is berarti yang sedang berlangsung. Nah, seperti ini. Inilah secara sederhana bentuk analisis dari tugas akhir yang berhubungan dengan kinerja. Nah, sekali lagi, pemilihan domain dan pemilihan sasaran kontrol atau kontrol objektif dari tata kelola PO1, PO9, PO10 itu didiskusikan dengan stakeholder. Apakah pembimbing, apakah manajer audit, apakah internal audit, atau CEO atau IT manager di perusahaan tersebut. Ini secara pengelolaannya ya. Ada yang belum jelas sampai sini? Nah, nanti ada yang namanya diagram STAR. Diagram STAR itu adalah langkah-langkah best practice yang dapat digunakan buat mengejar diagram yang target atau diagram to be. Oke, ini
Jelas sampai sini? Ini adalah COVID-4. Ada yang belum jelas sampai sini? Kalau sudah, saya mau masuk lagi ke ada yang bertanya, oh ada yang baru masuk ya, Yomi, selamat datang. Kalau tidak ada, saya masuk lagi ke PowerPoint ya. Kita ceritakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya stop dulu Excel-nya. Nanti Excel-nya akan saya bagikan, jadi jangan khawatir. Excel-nya bisa saya bagikan buat di rumah latihan lah ya, latihan. Biasanya pelatihan COVID ini 1 hari. Kalau dikerjakan oleh himpunan mahasiswa, biasanya mereka melatih adik kelasnya 1 hari. Sekarang kita masa pandemi agak susah ya untuk ketemu langsung. Ya bisa saja menggunakan Google Meet atau Zoom untuk melakukan pelatihan. Nah, saya kembali ke sini. Ada keunikan di dalam COVID. Sistem informasi itu, sebentar kita tunggu sebentar. Belum muncul ya. Oke. Sistem informasi itu penelitiannya sebagian besar bersifat kualitatif. Ada yang tahu bedanya penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif? Ada yang sudah pernah belajar metode penelitian? Apa sih bedanya kualitatif sama kuantitatif? Jelas? Ada yang sudah pernah tahu bedanya? Kualitatif berarti kualitas, ya benar ya. Kuantitatif berarti kuantitas. Nah, orang sistem informasi itu kalau melakukan survei, sampai sebagai survei kualitatif. Artinya, kita saat survei, respondennya itu tidak harus banyak, tapi kita pilih. Nah, cara milihnya yang disebut dengan model RACI. Mana sih orang-orang yang bertanggung jawab untuk disuruh-suruh mengerjakan pekerjaan, itu orang namanya responsibel. Kita pilih beberapa orang, kemudian kita tanya mengenai pengelolaan. Lalu golongan kedua namanya accountable. Ini adalah para manajer yang memberikan tugas. Kalau responsible yang mendapatkan tugas, kalau accountable ini manajer yang memberi tugas. Tanya kepada accountable-nya itu manajemen project-nya atau PIC-nya, person in charge-nya. Bagaimana cara pengelolaan? Nah, itu orang accountable. Kemudian juga ada konsultan. Ini adalah pakar-pakar yang memberikan saran pada saat sistem informasi ada. Biasanya di sini adalah para CEO, itu konsultan juga di dalam, atau orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang biasa memberikan saran tapi tidak terlibat langsung. Ini biasanya top manajemen atau orang luar yang diminta memberikan saran. Jadi pada saat kita tata kelola, kita tanya kepada CEO-nya, bagaimana sih sebetulnya? Mungkin konsultan atau CEO cuma 1 orang, nggak apa-apa. Accountable mungkin ada beberapa manajer di tingkat menengah. Responsible manajer di bagian tingkat bawah. Inform sendiri adalah orang-orang yang diinformasikan, biasanya owner. Jadi dalam survei kualitatif, kita pisah-pisahkan dulu golongannya. Mana tipe RACI-nya? Mungkin inform cuma seorang. Konsultan mungkin seorang, CEO 1, dan konsultan dari luar. Accountable mungkin sekitar ada sesuai dengan APO-nya, sesuai dengan area functional operation-nya, sesuai dengan departemennya. Anggaplah ada 8 departemen, mulai dari marketing sampai ke delivery. Ada 8. Responsible orang-orang yang disuruh di setiap departemen. Mungkin sekitar ada 32 orang. Nah, inilah yang kita tanya. Jadi surveinya bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif, respondennya itu adalah tidak kita lihat, itu semuanya mempunyai sifat yang sama, yaitu random. 100 orang, 200 orang pakai skala Likert 1 sampai 5. Itu adalah sifatnya kualitatif. Dan di dalam COVID, proses mengambil survei datanya, tadi saya berikan lewat Excel, itu bersifat kualitatif. Jadi tidak harus banyak, mungkin kalau kita jumlahkan 32 ditambah dengan 8, 40 ditambah dengan konsultan 2, 42, dengan owner 43. Cuma 43 yang kita ambil. Jadi salah kalau misalkan pakai tugas akhirnya misalkan COVID, cari datanya sebanyak-banyak, dengan respondennya itu acak. Nggak tahu siapa, pokoknya kita ambil, nggak bisa.
Kalau sistem informasi kualitatif harus kita kelas-kelaskan dulu, kita kelompokkan dulu respondennya itu siapa. Setelah itu baru kita melakukan survei. Itu bedanya kualitatif sama kuantitatif. Memang kualitatif tidak banyak, tetapi orangnya tepat. Kalau kuantitatif, setiap orang itu kita nggak tahu siapa, tapi random. Beda ya. Jadi COVID bukan survei kuantitatif dan tidak pakai skala Likert. Kira sampai sini ya. Saya masih baca tugas akhir S1 itu ada yang saya review di satu jurnal yang ada di Unicom. Mereka menggunakan standar Likert untuk melakukan penilaian atau assessment dari pengelolaan. Itu salah ya. Karena di dalam COVID itu harus pakai yang namanya RACI. Jelas sampai sini? Jadi kalau tidak apa-apa di dalam suite informasi jumlahnya cuma sedikit, tapi orang yang dipilihnya sudah kita kelompok-kelompokkan dan tepat. Jadi kalau sebentar lagi tugas akhir, ingat-ingat, informasi itu bukan kuantitatif tapi kualitatif. Ini bentuk maturitas model. Kalau ada di jari-jari satu disebut maturitasnya masih non-existent atau ad hoc, baru mulai. 2 inisial sudah mulai ada, 3 repeatable sudah dapat diulang, menghasilkan best practice, 4 define sudah ada best practice yang sesuai, manage sudah dikelola, 6 optimize. Jadi kalau sudah sampai skalanya 6 itu optimize. Biasanya kalau di 41 maturitas model dimulai dari 0. Jadi jari-jari 0 sampai jari-jari 5 biasanya. Tapi ada juga yang pakai jari-jari 1 sampai jari-jari 6, tergantung dari aplikasi program yang kita buat ya. Saya kalau pakai MATLAB, ini 0 sampai 5, gitu, kalau saya pakai MATLAB ya. Untuk perusahaan besar, tentunya pengolahan IT-nya banyak. Sisanya pengolahan bisnis. Jelas enterprise, yang nama enterprise itu adalah perusahaan yang menggunakan IT sangat besar, atau tergantung dengan IT. Medium enterprise itu kecil, karena sebagian besar itu adalah pengelolaan bisnis finansial yang tidak berhubungan dengan IT. Small enterprise ya kecil juga. Penggunaan IT-nya mungkin cuma pakai Excel, sisanya itu pekerjaan bisnis, bukan pekerjaan dari IT. Jadi gambarnya seperti ini. Ini maturity model. Jelas sampai sini COVID 41? Jadi kalau ada yang mau tugas akhir silahkan, tidak sukar menggunakan COVID 41. Sebelum saya masuk COVID 5, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi siapa yang baru datang? Harun yang sudah datang pagi-pagi, mungkin mau ditanyakan. Ada yang ingin bertanya di sini? Belum ada, Pak, kayaknya. Belum ada ya. Ya. Iya, Pak. Jadi nama tata kelola itu berhubungan dengan IT. Yang namanya enterprise berarti perusahaan atau company yang sebagian aktivitasnya itu sangat tergantung sama IT. Nah, mahasiswa S2 saya bertanya, Pak, kalau SMA boleh nggak disebut dengan enterprise? Ya, kalau SMA-nya setiap hari pakai IT, penjadwalannya pakai program, orang-orang siswa yang keluar dicatat, mau pergi kemana, di mana posisinya, pakai asrama juga pakai IT, laporan pakai rapor, kemudian sistem informasi untuk perkuliahan dan ada guru atau tidak ada guru juga pakai informasinya pakai aplikasi, berarti dia adalah enterprise. Jadi saya katakan ke mahasiswa S2 saya, kalau SMA-nya terpadu, hampir menggunakan IT sebagai aktivitas utama, bukan aktivitas pendukung, maka dia enterprise. Terus dia tanya, boleh nggak kalau bank apakah sudah pasti enterprise? Pasti kalau bank. Karena hampir semua aktivitasnya menggunakan aplikasi IT, tidak ada yang manual, tidak ada. Jadi kata enterprise itu artinya perusahaan yang aktivitasnya banyak pakai IT. Itu yang bisa kita lakukan assessment pakai COVID. Ya. Tapi kalau SMA-nya hanya pakai Excel, jarang-jarang nggak ada atau tidak ada Excel, tidak ada aplikasi, tidak mempengaruhi, berarti dia bukan enterprise. Dan tidak bisa dan tidak perlu kita keluar menggunakan COVID. Kemudian muncul COVID 5. COVID 5 ini tahun 2000. Ya, COVID 40 itu tahun 96, COVID 41 98, COVID 25 jaraknya dekat tahun 2000.
COVID 5 isinya memperbaiki kritikan pada COVID 41. Jadi kalau kita mengolah itu, kita harus ngobrol sama semua stakeholder, meeting stakeholder need. Tidak bisa kita tiba-tiba kita menilai suatu pengolahan, tidak tanya kepada yang membuat bisnis, itu tujuannya apa sih stakeholder bisnisnya, tidak tanya kepada yang membuat blueprint, tidak tanya kepada pengguna suka atau nggak bisa. Harus kita berkomunikasi, intinya dalam COVID 5 kita komunikasi kepada stakeholder. Nomor 1, memenuhi kebutuhan stakeholder, meeting stakeholder need. Yang 2, kita harus berpikir dari hulu sampai hilir. Membuat perusahaan itu masalahnya dari hulu sampai hilir. Kalau buatnya gampang, tapi kalau namanya mengelola, itu dikerjakannya lebih lama. Membuat mungkin cuma 1 hari beres buat perusahaan. Tapi kalau mengelola itu jangka panjang. Jadi kita harus berpikir dari hulu sampai hilir harus kita lihat. Tidak bisa kita menyalahkan. Lihatlah dari inputnya, lihat dari prosesnya, lihat dari outputnya, lihat dari pendorongnya, ya itu kita hulu sampai hilir. Yang ketiga, kita mengaplikasikan yang namanya single integrated framework. Kita kalau bisa pakai 1 blueprint, jangan pakai banyak blueprint. Nanti buat sistemnya susah. Kemudian enable and holistic approach. Pendekatannya jangan kasar. Pendekatannya harus dari berbagai sudut. Jadi pendekatan untuk memperbaiki, untuk mengelola, untuk mengambil data, itu harus pakai beberapa cara pendekatan. Kita datang kepada perusahaan, kita diskusi, kemudian hasilnya kita audit. Setelah kita audit menggunakan COVID 5, kita presentasikan. Orang yang mendengarkan perusahaan tersebut akan memberikan sanggahan atau disebut dengan presentasi sanggahan. Setelah itu kita simpulkan. Tidak bisa pendekatannya itu langsung kita ambil data, kemudian langsung kita presentasikan, kita simpulkan, nggak bisa. Kita harus cek and recheck kembali kepada orang yang diambil datanya. Ini disebut dengan etika. Jadi di dalam informasi mungkin belum semua pernah menjelaskan, itu ada yang namanya etika. Etika itu disebut dengan etika kelaikan ya, bukan kelayakan tapi kelaikan. Etika ini tujuannya adalah kalau kita ngambil data, kita harus memberikan kesempatan buat yang diambil datanya itu buat menyanggah. Oh ini nggak benar, ini koreksi. Nah, jadi kenapa kalau kita tugas akhir sering sama pembimbing disuruh untuk presentasi kepada orang yang diambil datanya, supaya mereka punya hak buat menyanggah. Itu namanya etika kelaikan. Suatu data yang diambil harus kita berikan kepada yang diambilnya itu presentasi. Yang kedua, separating governance management ini sudah pernah di minggu lalu. Jadi yang namanya manajemen biasanya bagian operasional, dan namanya governance itu para CEO-nya, bagian atasnya yang berbicara mengenai strategi. Supaya nggak bingung, yang operasional jangan disuruh berpikir strategi. Operasional kerjakanlah supaya pekerjaannya sesuai dengan prosedur, sudah. Jangan sampai memikirkan strategi macam-macam, mereka tidak perlu tahu bagaimana pemasaran sekarang naik atau turun, nggak perlu tahu, pokoknya mereka kerjakan. Kadang-kadang para marketing, manajer pusing memikirkan pasar. Nah, sekarang sudahlah yang namanya pasar dan strategi, itu kita lepaskan kepada para CEO dan CEO. Pokoknya mereka marketing, kampanye gitu. Nggak perlu lagi mikir strategi terlalu banyak. Habis waktu mereka kalau mikir strategi. Biar strategi yang memikirkan adalah CEO dan CEO. Lagi pula kan CEO dan CEO dibayar cukup besar untuk memikirkan strategi. Sehingga pada poin 5, muncullah beberapa top manajer yang dibayar untuk mengolah suatu sistem informasi sejak munculnya pemisahan antara governance dan manajemen. Itu efek sampingnya ya. Bagaimana cara memahami stakeholder? Ya kita harus tahu apa yang menurut mereka untung, apa yang menurut mereka resiko, dan bagaimana kemampuan mereka. Jadi kalau namanya stakeholder need, apa sih yang untungnya bagi seorang owner sudah keluar uang buat membeli sarana IT, apakah dia ngerti resikonya kalau sarana tersebut ternyata redundant, tidak terpakai itu. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan sumber daya keuangannya bagaimana? Nah, itu stakeholder needs. Dari sana muncul peta lagi, itu peta enterprise goal, peta IT learning goal. Jadi sini tujuan dari bidang IT, apa sih strategi IT tujuannya? Kita sesuaikan
dengan yang namanya business goal. Kita sesuaikan sekarang bukan dengan business goal saja, tapi dengan stakeholder need. Bagaimana kita memetakan antara keinginan dari stakeholder berarti owner, kemudian pengguna, menjadi satu sistem. Saya sudah pernah jelaskan di beberapa pertemuan, yaitu bagaimana memahami stakeholder. Owner maunya apa, ya kita paham. Jangan sampai orang IT autis, kerja sendiri, nggak pernah komunikasi sama owner, nggak pernah komunikasi sama manajer bisnis, nggak pernah komunikasi sama pengguna. Pokoknya dia buat sistem. Nggak peduli sistemnya enak nggak atau dipakai. Sehingga kalau ini dikerjakan tidak akan muncul namanya ilmu UX, user experience, atau user interface UI. Karena para stakeholder sudah ditanya, sudah dikomunikasikan. Dari sana berangkatlah muncul IT Latin Gold. Dari semua yang sudah disarikan tadi, apa saja IT yang prosesnya bisa membantu. Turun lagi sampai ke bawah itu adalah enabler. Enabler kita mau mulai dari mana? Kalau di bagian COVID-41 semuanya mulai dari proses. Kalau di Enable Gold, kita bisa mulai apakah dari prosesnya, kita perbaiki, atau kita tinjau pengolahannya, atau juga bisa kita tinjau dari struktur organisasinya kita perbaiki, misalkan dari budayanya. Jadi tidak selamanya mulai dari proses enablernya itu. Kalau di COVID-41 semua dari proses. Atau kita buat SOP-nya saja, pengelolaan itu sebetulnya kita tinjau cuma dari SOP. Jangan-jangan hanya standar of prosedur pengerjaan yang tidak benar. Ya, dari sumber dayanya, informasi, layanan, atau manusianya sekiranya kurang. Sistem sudah bagus, tetapi manusianya kurang. Nah, itu kita bisa mulai dari mana? Jadi aktivitas terus tergantung dari enablernya, kita mau dari mana, tidak harus dari proses. Itu ada di COVID 5. Kata COVID 5, memperbaikinya atau meninjau pengolahannya nggak harus dari proses, mungkin cuma budaya. Ada budaya kerja yang mungkin membuat pengolahan IT tidak sesuai. Begitu. Nah, kalau kita ingin mendata semua keinginan stakeholder, biasanya kita pakai balance scorecard. Balance scorecard isinya ada 4, yaitu domain finansial, customer need ya, internal, dan learning and growth. Jadi, finansial berhubungan dengan kemampuan keuangan, customer berhubungan dengan stakeholder pengguna, internal berhubungan dengan kemampuan dari kita memenuhi apa yang diinginkan oleh stakeholder. Dan bagaimana kita untuk melakukan monitoring dan pengembangan ada di learning and growth. Inilah balance scorecard. Kita petakan ke enterprise goal. Kita petakan isi dari finansial adalah apa saja, stakeholder value dalam investasi bisnis, dia mampunya berapa ya, apakah stakeholder tersebut mengerti yang namanya benefit, P berarti primer, dia mengerti ya, atau sekunder agak kurang mengerti mungkin, atau kosong sama sekali dia mengabaikan, nggak peduli, tidak perlu apakah penting atau nggak penting ya nggak perlu lah. Misalkan apakah di yang mana financial nomor 2 portfolio of competitive product and service, apakah finansial tersebut bisa kita nyatakan dalam bentuk portofolio. Nah, kata stakeholdernya ya penting, P primer, perlu portofolio tersebut memiliki daya saing produk. Resikonya sudah dipahami, risk optimize sudah dipahami tentang produk kompetitif, oke, P mereka sangat paham. Apakah sumber daya mereka bisa memenuhi secara penuh, enggak, atau secara optimum ya mungkin agak kurang lah, S gitu. Tapi kalau kosong berarti kita tidak ada pengukuran baik P maupun S gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita nyatakan dalam nilai stakeholder. Kita pakai biasanya balance scorecard. Nah, harus seimbang, misalkan kita rancang P di setiap domain enterprise code harus berapa, nah kita bisa seimbangkan. Itu tergantung mengoptimalkan dari balance scorecard. Nah, ini bentuk domainnya, kalau di COVID-41 itu namanya cuma 2 huruf, misalkan PO, domainnya, kemudian DS, AI, ME.
Kalau di dalam COVID 5, domainnya hurufnya 3 singkatannya. Karena ada bagian manajemen, yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, bagian atas, ada bagian governance. Nah, ini ya. Ini dari namanya Align, Plan, and Organization. Jadi namanya APO. 3 huruf kalau di COVID 5. Kalau di COVID 1 namanya Acquire and Implement. Kalau di dalam COVID 5 namanya ditambah Build, Acquire, and Implement. Kalau di COVID 41 namanya cuma Delivery Service. Di COVID 5 namanya Delivery Service and Support. Jadi namanya jadi DSS singkatannya. Kalau di COVID 4 ada Monitoring and Evaluate. Kalau di COVID 5 namanya Monitoring, Evaluate, and Assess. Berarti namanya MEA. Itu singkatannya berbeda sedikit lah singkatannya. Tapi isinya hampir sama. Cuma jumlahnya lebih banyak di setiap kontrol objektif atau sasaran kontrol lebih banyak. Tujuan dari COVID 5 itu adalah merancang bukti. Jadi kalau saya menyatakan tadi yes, yes-nya itu buktinya apa? Kalau di COVID 4 cuma yes or no. Tapi kalau di COVID 5 itu ada buktinya. Buktinya apa sih? Saya mengatakan level 1 yes, level 2 itu buktinya apa? Oke. Nah, sebelum ke sini saya mau demokan COVID 5. Sebentar. Stop dulu presentasinya, saya mau demokan COVID 5 ya. COVID 5 dan COVID 4 mirip, cuma COVID 4 itu mengatakan yes dan tidaknya tidak terlalu jelas buktinya apa. Tapi kalau COVID 5, kita mengatakan yes itu dari mana? Nah, cara surveinya, survei di dalam proses pengolahan tersebut, yang orang yang ditanya jangan disuruh ngisi angket. Kalau dalam survei kualitatif, kita diskusi, yang ngisinya adalah kita. Saya ulangi lagi ya. Kalau dalam survei kualitatif, kita datang, kita diskusi. Diskusi nanti angketnya yang ngisi kita, berdasarkan jawaban dia. Jadi kita datang bawa alat perekam, nanti kita menulis apa yang dia jawab. Setelah itu kita presentasikan buat dibantah. Nah, yang salah itu kalau kita datang, suruh mereka mengisi. Jangan, itu adalah kuantitatif, jelas ya. Angket atau survei kualitatif yang mengisinya bukan responden, tapi yang mengisinya adalah auditor atau kita, jelas ya. Jangan sampai orang somasi bawa angket 40 pertanyaan kasih kepada orang yang menjadi yang ada di tabel raci. Orang SEO mana mau disuruh ngisi 40 pertanyaan, nggak akan mau mereka. Bahkan IT manager pun nggak akan mau disuruh mengisi 40 pertanyaan. Kita yang diskusi, ngobrol, nanti mereka yang isi. Nanti kita yang isi. Nanti setelah itu kita prestasikan namanya prestasi sanggahan 1, prestasi sanggahan 2. Kita perbaiki, kita koreksi, prestasi sanggahan 2. Jelas ya di sini? Nah, mungkin karena saya sudah sering melakukan project, nah itu kondisi di lapangan seperti itu. Mungkin kalau di teori tidak pernah diceritakan yang namanya survei. Kalau di project itu kita yang datang, ya mungkin 3 hari lah. 3 hari kita datang, kemudian kita rangkum, minggu depan kita datang untuk presentasi sanggahan. Seperti itu ya. Saya sharingkan dulu, ini yang COVID 5. Nah, ini COVID 5. COVID 5 disebut dengan PAM, atau Process Assessment Model. Artinya apa? Artinya kita melakukan model penilaian. Misal ya, bentuknya mungkin agak berbeda. Nah, seperti ini. Ini adalah domain kontrol, kita pilih CO-nya atau kontrol objektifnya atau sasaran kontrolnya EDM 01. EDM 01 isinya berisi mengenai ensure governance framework, menjamin tata kelola governance itu disetting dan dipelihara. Nah, di sini siapa yang akan dinilai to be access, di sini misalkan CEO. Kemudian kita tulis level 0 itu berarti belum ada ya, belum ada. Kemudian level 1 ini isinya beberapa, kalau level 0 itu belum ada pekerjaan, level 1 itu buktinya misalkan ada 5.
5 itu misalkan buktinya adalah adanya rapat, adanya proses maintenance secara rutin, adanya blueprint, ya semuanya 5. Ternyata dari 5 tersebut ada, kita tulis fully achieved, 5 bukti ada. Level 2, di level 2 isinya ada 3 bukti, misalkan rapat dengan CEO, misalkan rapat dengan enterprise architect, isinya semua rapat level 2. Di level 2 itu dipenuhi semuanya, tapi agak kurang, yaitu rapat CEO jarang, karena CEO itu kan mahal, jarang rapat dengan CEO, karena setiap diundang mereka harus dibayar. Berarti dari 3 rapat kurang 1, lastly achieved. Jelas sampai sini? Berarti untuk level ED01 itu paling tinggi ada level 1, karena level 2-nya tidak terpenuhi. Jelas sampai sini? Jadi kita rancang nih buktinya apa nih? Nah, setiap domain kontrol itu ada buktinya, maka sering sekali disebut, nah COVID 5 itu proses assessment model, karena kita nyerancang bukti. Kalau tadi level 0 di COVID 41, kalau masih ingat, itu mungkin cuma ad hoc ya, baru ada gitu, level 2 inisial, level 3 repeat, itu kita bisa jawab yes or no, dan buktinya bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau di COVID 5, kita perjelas buktinya apa. Tidak apa-apa kalau bukti tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Kemudian kita teruskan detailnya. Misalkan di level 0 itu buktinya apa saja, level 1 buktinya apa saja, di bagian 2 mungkin untuk level 2 bagian yang utama, bagian yang bisa ada bisa tidak, PA21, PA22. Jadi kalau PA21 ini bukti-bukti yang harus, PA22 ini bukti-bukti yang bisa ada bisa tidak. Kita bagi-bagi di sini. Nah, ini daftarnya sampai selesai. Kita seperti ini. Nanti tujuannya kita bisa lihat mana yang kurang dilakukan, bukti mana yang jarang ada. Bukti di salah satu kontrol bisa juga menjadi bukti di kontrol lain. Jadi bukti di EDM01 mungkin bisa muncul di BIA 01, yaitu adalah by build, acquire, and implement, by B01. Jadi yang ada di setoran kontrol ini bisa saja menjadi bukti di tempat lain. Inilah bedanya COVID-41 dengan COVID-5. Di COVID-41 itu setiap yang kita katakan tingkat maturitas tersebut, itu bisa dijawab yes or no saja sudah cukup. Tapi kalau COVID-5, yes or no-nya harus ada buktinya. Dia ada di mana? Jadi kalau di COVID-41, semakin banyak ngomong yes-nya, berarti maturitasnya semakin tinggi. Kalau di COVID-5, kita lihat bukti apa saja yang sudah ada. Pernah melakukan, misalkan kita kembali ke sini, ke EDM02, misalkan EDM, atau masuk ke APO, Align Plan Organization, untuk yang AP01. Manage the IT Management Framework. Apakah selalu dikelola yang namanya kerja manajemen IT? Apakah ada TOGAF, ada zaman yang selalu dibaca? Atau TOGAF cuma sekadar blueprint, tidak dijadikan sebagai living document. Kalau living document, setiap kita ngobrol, ngomongin planning. Saya dulu kalau di Inggris itu waktu jadi enterprise architect, setiap pagi kita ngopi. Saat ngopi yang kita ngomongkan adalah sistem, bagaimana memperbaiki, bagaimana blueprintnya. Jadi obrolan orang enterprise itu adalah ya saat kita lagi ngopi. Kita ngopi, diskusi, ya sambil sarapan, apa sih yang namanya blueprint menjadi suatu living dokumen hidup, bukan sekedar kertas, bukan sekedar gambar. Kita obrolkan kekurangannya apa, di situ juga ada orang informatika yang menjadi DevOps, kita diskusikan bisa nggak strateginya begini, bisa nggak kita rubah. Jadi yang namanya sarapan dan makan siang itu merupakan tempat buat kita diskusi. Jadi setiap hari itu kalau saya datang ke kantor itu sekitar waktu saat musim dingin itu sekitar jam 10 karena di Inggris itu waktu saat musim dingin sampai jam 10 belum ada matahari, jam 10 dan matahari sudah sekitar jam 3, jam 4 sudah hilang, jadi kita kerja pendek sekali. Tapi sangat intens, sangat komprehensif. Datang sambil diskusi, makan, nah setelah itu makan siang, kita diskusi lagi di ruang makan, akhirnya
kita menjadikannya namanya blueprint itu menjadi living document. Nah, itu pernah nggak terdokumentasi? Buktinya apa saja? Jika sudah, maka levelnya, kalau level 5, 4 mungkin sudah dilakukan secara rutin, lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, mungkin buktinya kan semakin tinggi kualitasnya. Bukan tinggi kuantitasnya, mungkin tinggi kualitasnya. Mungkin level 5 itu cuma satu buktinya, yaitu sering adanya CEO yang berdiskusikan tentang kerja IT. Mungkin cuma satu, tapi kualitasnya sangat tinggi di bagian level-level tersebut. Itulah cara mengisi COVID 5. Jadi COVID 5 kita bagi-bagi mulai dari bukti yang sederhana, operasional, sampai bukti yang paling tinggi itu apa sih buktinya. Sehingga butuh seorang auditor juga membantu bekerja sama dengan enterprise architect dalam mengelola COVID. Sekali lagi yang namanya IT governance itu isinya adalah controllability and observability. Ya. Tidak bisa cuma controllability, harus ada enterprise architect dan auditor. Nanti mungkin auditor ada mata kuliah sendiri. Oke. Ini nanti akan saya bagikan supaya bisa lihat-lihat gimana sih caranya buat bukti. Sekali kalau COVID 4 tidak terlalu banyak buktinya, bisa cuma yes or no ya. Kalau COVID 5 lebih dalam. Saya akan kembali. Ada yang mau tanya sampai sini? COVID 5. Ini Excel akan saya bagikan, jadi silakan pakai buat latihan ya. Atau mau dijadikan tugas ayah juga silakan pakai, tidak usah minta izin ke saya, karena saya juga dapatnya gratis. Silakan. Sekali lagi, COVID itu seperti kunci Inggris ya, dia bisa dipakai untuk beberapa kegunaan. Kalau kita ingin menambahkan, misalkan COVID digabung dengan ISO standar keamanan, boleh. Kita gabung dengan keluarga dari ISO 27000, 2001, 2003 misalkan. Boleh kita pakai. Jadi dia cuma sebagai kunci Inggris, jadi bersifat umum. Tapi kalau ingin lebih detail, silakan. Misalkan untuk bagian security di bagian DS ya, DS itu sistem keamanan dari privasi seseorang di DSS 04, kita tambahkan bahwa di level 3 harus ada pengelolaan ISO 27001 atau misalkan adanya PIPEDA. PIPEDA itu adalah standar dari privasi data seseorang, privasi personal data, jadi namanya PIPEDA. Nah, itu bisa saja kita tambahkan sebagai salah satu bagian dari bukti yang ada di sana. Oke, sedikit lagi saya mau kembali ke, kita banyak loncat-loncat hari ini ya, nggak apa-apa. Kita kembali ke COVID presentasi, dan kita 2 halaman lagi. Seperti ini. Jadi COVID 41 itu kontrol objektifnya ada 34. COVID 5 ada 37, kontrol objektifnya atau sasaran kontrolnya. COVID 2009 itu ada 40. COVID 2009 lebih banyak kepada bentuk dari enterprise. Apakah enterprise yang kecil atau enterprise yang besar? Kita lebih banyak spesifik kepada COVID, kepada bentuknya dalam COVID 2019. Sebentar. Saya mouse-nya. Nah, ini. Yang ciri khas dari COVID-19 adalah desain faktor. Jadi pada saat kita mengelola, kita tanya kepada para penciptanya, ini faktor perancangan dari perusahaan ini apa sih, dari enterprise ini? Jadi kita tidak boleh tiba-tiba kita mengelola. Menurut COVID-19, kita harus tanya kepada para sesepuhnya, para pendirinya. Tanya kepada enterprise arsitek mula-mula, apa sih faktor desainnya? Sehingga kita bisa khususkan apakah untuk UMKM, untuk perusahaan besar, itu nanti ada fokus area yang khusus. Sehingga 2019, yang namanya COVID-5 itu bisa dipakai di perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih kecil lagi bisa kita pakai di tingkat lebih kecil lagi bisa kita pakai, bahkan sampai ke perusahaan besar. Tergantung dari desain faktor dan fokus area.
Nah, 2019 tidak saya ajarkan detail ya, karena kalau dikatakan ini jadi jadi S2 bukan S1 ya. Jadi saya cuma ajarkan sampai COVID 2000 sampai COVID 5, tidak sampai COVID 2019 ya. Jadi itu ceritanya. Oke. Ini adalah akhir dari slide. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya mau matikan dulu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari sampai sini. Nah, nanti di Classroom, silakan coba-coba cari paper yang tentang COVID. Saya akan berikan 3 atau 4 paper tentang COVID, ya, tentang jurnal tentang COVID. Itu memang sebetulnya buat S2, tapi nggak apa-apa, S1 silakan baca bagaimana paper tentang COVID. Jadi tahu bagaimana kita mengerjakan tugas tentang COVID. Kalau di S1 mungkin tidak akan saya suruh untuk melakukan pengelolaan pakai COVID di satu perusahaan ya. Cukup mereka untuk mengenal yang adanya COVID-4 seperti apa, COVID-5 seperti apa. Untuk prakteknya mungkin di tingkat tugas akhir, tidak dijadikan tugas kuliah. Kalau di S2 saya jadikan tugas kuliah, yaitu langsung praktek datang ke perusahaan atau perusahaan tempat dia bekerja, bagaimana sisi pengolahan IT-nya pakai COVID-4, COVID-5 atau domain yang ditentukan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, tolong dipasang videonya on cam, saya mau capture kehadirannya. Oke. Ya. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Untuk minggu depan, kalau sesuai dengan silabus, itu adalah mengenai knowledge management. Ya, jadi tentang bagaimana, tapi saya lihat ada mata kuliah khusus mengenai knowledge management. Mungkin minggu depan saya agak sedikit ganti. Kalau tidak pengelolaan, karena yang namanya mengolah itu sebetulnya masih banyak ya. Dari sisi pengelolaan mempergunakan sistem keamanan, ada juga pengelolaan dari konten, banyak. Masih ada beberapa materi. Jadi kalau nanti knowledge management itu biasanya ada di mata kuliah enterprise. Mungkin Pak Leo yang mengajar ya enterprise tuh, atau Pak Rangga Sidik akan mengajarkan bagaimana membuat knowledge management di suatu aplikasi enterprise. Saya tidak akan ke sana, karena aspek mengelola itu masih ada sekitar 4. Pengelolaan dari segregation of duty, pemisahan tanggung jawab, pengelolaan dari sisi fraud, pengelolaan dari sisi keamanan, ada juga pengelolaan dari apa tadi saya lupa ceritakan. Jadi ada pengelolaan itu masih cukup banyak lah. Jadi saya akan lihat apakah akan kemana untuk pertemuan yang ke-15. Kalau sempat kita langsung UTS, atau kalau tidak saya minggu depan kita masih kuliah sampai yang ke-15. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.